Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, sidang promosi atas nama Taufik Lubis saya nyatakan dibuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Dewan Penguji, tim promotor, serta Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, izinkan kami akan memperkenalkan tim promotor dan tim penguji pada hari ini. Ketua merangkap penguji saya sendiri, Sekretaris merangkap penguji Profesor Dr. Dede Rosada MA sedang dalam perjalanan, promotor Profesor Dr. Murodi MAG, ko-promotor Dr. Atabik Lutfi MA, penguji Associate Profesor Dr. Sutarjo Atmowijoyo MPD, dan penguji eksternal Profesor Dr. Bunyamin MPD. Untuk itu kami persilahkan tim promotor untuk memperkenalkan Promovendus sekaligus menyampaikan pertanggungjawab akademik tentang disertasi Promovendus kepada yang terhormat Profesor Dr. Muradi MAG. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi ini akan ada promosi doktor atas nama Taufik Lubis BSCID MPDI. Jadi saya mau tanya, Taufik atau Taufik? PGP. Ya berarti Anda blasteran kan? Betawi Sunda. Betawi Sunda sama Batak. Ya. Lubisnya luar biasa. Iya. bukan ini ya. Bukan marga. Selanjutnya kami persilahkan kepada Saudara Promovendus untuk menyampaikan hasil penelitian disertasinya secara singkat dalam waktu tidak lebih dari 10 menit. 10 menit. Kami persilahkan. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati dan saya muliakan tim penguji sidang terbuka Profesor Dr. Insinyur Rehan MSI, Profesor Dr. Dede Rosada MA yang dalam perjalanan, Associate Profesor Dr. Sutarjo Atmowijoyo. Yang saya hormati dan saya muliakan juga Profesor Dr. Murodi MAG selaku promotor dan Dr. Atabik Lutfi LCMA selaku ko-promotor. Mohon izin untuk menyampaikan presentasi hasil penelitian saya. Hadirin yang saya muliakan, Rasulullah SAW diutus oleh Allah ke bumi untuk membawa misi keselamatan yang berakar pada rasa kasih sayang kepada seluruh manusia melintasi zaman, suku bangsa maupun gender. Sebagaimana yang difirmankan Allah di dalam surah Al-Anbiya yang ke-107, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Kami tidak mengutus engkau Nabi Muhammad kecuali sebagai rahmat bagi semesta alam. Dalam konteks kerasulannya, Allah telah menjadikan Rasulullah Muhammad SAW sebagai role model bagi umatnya dalam bergaul, berinteraksi sosial, dan beliau adalah contoh mudah bagi kita untuk dijadikan sebagai anutan dalam sisi kemanusiaannya sebagai seorang yang beriman dan bertakwa kepada Allah. Beliau diberi tugas untuk menyampaikan agama Allah kepada manusia agar dengan menganut agama itu mereka juga mempunyai akhlak yang mulia. Sebagaimana beliau bersabda, "Innama bu'istu liutamima makarimal akhlak." Sesungguhnya aku diutus hanya untuk menyempurnakan akhlak mulia dari manusia. Hadis riwayat Al-Baihaqi. Karena itu kemudian Allah Subhanahu wa taala berpesan di dalam surah Al-Ahzab ayat yang ke-21, "Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira." Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak menyebut Allah. Ayat ini merupakan sebuah perintah yang secara eksplisit menyeru setiap mukmin untuk meneladani dan mengikuti Nabi Muhammad dan saling mengingatkan tentang keagungan pribadi dan akhlak beliau yang pada dasarnya mengacu kepada firman Allah di dalam surah Al-Hujurat ayat yang ke-13, "Ya ayuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa
wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum 'indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Wahai manusia, sungguhnya kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan, kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara manusia, di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha teliti. Salah satu implementasi dari pernyataan dan hadis yang saya bacakan tadi dalam dunia pendidikan Islam adalah konsep pendidikan multikultural, di mana menurut Profesor Didier Rosada dijelaskan bahwa pendidikan multikultural adalah sebuah proses pendidikan yang memberi peluang yang sama pada seluruh anak bangsa tanpa membedakan perlakuan karena perbedaan etnik, budaya, dan juga agama, yang kemudian memberikan penghargaan terhadap keragaman serta memberikan hak-hak sama bagi etnik minoritas dalam upaya memperkuat persatuan dan kesatuan, identitas nasional dan citra bangsa di mata dunia internasional. Dan di dalam sistem pendidikan kita di Indonesia, pendidikan sejarah Islam atau SKI merupakan salah satu bagian dari materi pendidikan agama Islam yang berperan penting untuk mengembangkan dan membina peserta didik untuk mengenal, memahami, dan menghayati sejarah kebudayaan Islam, yang kemudian menjadi dasar pandangan hidupnya melalui kegiatan bimbingan, pengajaran, latihan, penggunaan pengalaman, dan juga pembiasaan. Pembelajaran sejarah kebudayaan Islam atau SKI dipandang sebagai pembelajaran yang sangat vital karena dapat menentukan watak dan juga kepribadian umat Islam. Pembelajaran SKI mengharapkan generasi muda muslim untuk belajar dari dinamika dan kejayaan peradaban Islam pada masa lampau dalam berbagai aspek mulai dari sosial, politik, ekonomi, dan budaya. Dan tentu perlu ditingkatkan atau dikembangkan. Selain itu, pengalaman atau ibrah dari kejadian pada masa lampau yang dialami oleh para tokoh sejarah harus dapat ditransformasikan dan diinternalisasikan kepada generasi muda untuk mempersiapkan masa depan bangsa dan umat Islam yang lebih baik. Berangkat dari hal ini, peneliti kemudian mengembangkan penelitian dengan judul Pengembangan Bahan Bacaan Sejarah Kebudayaan Islam Berbasis Pendidikan Multikultural di Madrasah Ibtidaiyah. Dan berdasarkan temuan awal, penelitian ini dikembangkan lantaran konsep pendidikan multikultural belum terimplementasi dengan baik dalam kurikulum SKI di Madrasah Ibtidaiyah. Nilai-nilai akhlak mulia dan tujuan pembelajaran PI juga belum tampak pada mata pelajaran SKI di Madrasah Ibtidaiyah. Baik, 9 menit. Saudara telah memberikan hasil disertasi saudara. Selanjutnya kami persilahkan kepada yang terhormat penguji eksternal Profesor Dr. Bunyamin MPD untuk menyampaikan tanggapan, saran, kritik terhadap disertasi promovendus. Kami persilakan. Terima kasih Pak Ketua Sidang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertama tentu saja saya mengucapkan selamat. Promovendus sudah sampai tahap akhir ini ya. Alhamdulillah. Wajahnya udah sangat doktor. Alhamdulillah. Jazakallahu khairan jazaa. Senyumnya udah doktor. Dan saya baca-baca memang setelah ujian tertutup materi ini banyak perubahan. Ini tandanya promovendus memang pembelajar dan mau menerima masukan dari hal-hal yang substantif sampai kepada hal-hal yang sangat teknis sekali. Satu catatan saya tentang hasil ya, terkait dengan, ini masukan saja, gambar Rasulullah. Ya, saya melihat di hasil karya ini, kan setiap bahasan itu gambar-gambar ya, dan banyak sekali Rasulullah memang terlibat sebagai intinya di situ. Nah, saran saya gambar Rasulullah itu jangan pakai foto lah, walaupun wajahnya tidak nampak. Kan ada tulisan Rasulullah pas di kepalanya. Itu kalau anak kecil melihat kayak seperti itu ya kakinya Rasulullah. Di Rasulullah ada, saya perhatikan gambarnya sedang menunggang kuda ya. Kedua kakinya masih nampak, perutnya masih nampak gitu. Maksud saya nggak tahu kaidahnya ini, tapi saya memberikan masukan untuk Rasulullah jangan ada gambar-gambarnya. Cukup tulisan Muhammad saja.
supaya anak-anak ketika membaca kisah itu tidak ada interpretasi yang macam-macam. Itu ya masukan ya, Siap. teknis Prof. ini. Siap. Insya Allah. Nah, hal yang ingin saya konfirmasi ada dua saja. Pada pendahuluan di alinea kedua, ya, di sinopsis ya, alinea kedua, ini Promopendus itu mengemukakan tentang kelemahan guru sejarah dalam mengajar sejarah. Dan kelemahan yang Promopendus catat betul itu terkait dengan metode dan strategi pembelajaran. Dikatakan masih konvensional ya, si ceramah, diskusi, penugasan dan lain-lain. Tetapi kemudian kalimat berikutnya bicara tentang bahan bacaan yang memang itu menjadi konsen dari Promopendus. Siap. Nah, saya agak terganggu. Ini kan tidak ada hubungannya dengan metode pembelajaran sebetulnya, ya kan? Sejarah dibuat sebagus apapun, itu kan ini kita bicara tentang pengembangan bahan ajar, tidak bicara tentang metode pembelajaran. Jadi lemahnya metodologi pembelajaran menurut saya tidak nyambung nih, ya. Itu ada di pendahuluan di alinea kedua. Sebagai masukan, nah nanti supaya menurut saya tidak usah disinggung-singgung lah tentang metode pembelajarannya, karena tidak ada kajian tentang itu. Kita kan bicara literasi. Kemudian di halaman 2, ya, saya ini konfirmasi saja, dikemukakan tentang hasil-hasil validasi ya. Iya, Prof. Sampai kepada skornya itu lengkap sini ya, skor rata-rata berbagai unsur. Nah, saya mohon penjelasan sekaligus tadi yang pertanyaan nomor 1 mohon komentarnya ya, bagaimana cara melakukan validasi, siapa validatornya, walaupun mungkin ini sudah kita diskusikan di ujian tertutup, saya kira untuk memantapkan lagi lah. Mohon ini ada penjelasan sedikit. Silakan. Baik, terima kasih saya ucapkan kepada Profesor Dr. Bunyamin yang telah memberikan saran. Memang concern dari penelitian saya adalah bagaimana mengembangkan bahan bacaan untuk digunakan di madrasah ibtidaiyah. Jadi memang pada awalnya saya berusaha mengaitkan gitu antara metode pembelajaran yang digunakan oleh guru yang masih minim untuk mengaitkannya dengan dunia literasi gitu. Artinya bagaimana menyajikan sejarah itu, pelajaran sejarah itu dibantu dengan minat baca anak-anak gitu kan. Awalnya begitu gitu kan. Makanya kemudian saya buat narasi berusaha untuk mengaitkan antara metode pembelajaran yang digunakan dengan ketersediaan bahan bacaan. Jadi dari situ kemudian saya buat narasi seperti itu. Tapi apa yang dikatakan oleh Prof memang saya terima itu ya, sebagai sebuah hal yang tidak nyambung. Mungkin nanti akan saya perbaiki sebagai sebagai bahan pertimbangan untuk memperbaiki disertasi yang sudah susun. Itu yang pertama, Prof. Jadi memang pada intinya memang disertasi ini mengembangkan bahan bacaan, tidak mengembangkan tentang bagaimana metode mengajar. Lalu terkait dengan skor-skor atau validasi yang dilakukan di dalam disertasi ini, jadi validasi itu dilakukan dengan mengambil 4 validator. Yang pertama adalah validator ahli media pembelajaran, itu diambil dari internal UIJ, Profesor Dr. Marhamah, ditunjuk oleh pihak kampus untuk menjadi validator ahli media, karena memang beliau pakar di bidang itu. Kemudian yang kedua, validator ahli materi, juga diarahkan dari pihak kampus untuk divalidasi oleh ahli PAI yang juga paham tentang sejarah Islam dari Universitas Islam Asy-Syafi'iyah. Jadi kemudian saya bertemu dengan beliau memvalidasi
dan segala masukan yang beliau sampaikan juga saya jadi bahan pertimbangan untuk memperbaiki proses penyusunan bahan bacaan. Kemudian yang ketiga adalah ahli bahasa. Nah, ini kita ambil dari dosen STKPR Rahmania yang merupakan kaprodi di PGSD, dan beliau adalah dosen lulusan sejarah, lulusan bahasa. Jadi memang beliau kuliah di Universitas Pajajaran mengambil bahasa Indonesia. Kemudian yang keempat adalah validator yang diambil dari guru SKI di sekolah yang diuji coba. Dari hasil yang jadi saya memberikan kuesioner, kemudian memberikan buku yang saya susun, lalu kemudian mereka baca buku ini, mereka nilai, lalu kemudian penilaian mereka itu yang kemudian saya anggap sebagai pertimbangan untuk menyebutkan skor-skor di sini. Jadi kalau dilihat di dalam sinopsis yang saya buat sudah dibuat gambaran dengan jelas skor-skor yang diberikan oleh validator ahli. Untuk ahli materi skor yang diberikan adalah 90%, di mana interval skor yang diharapkan adalah kalau yang dilihat ada 85 hingga 100. Ini skornya dianggap baik sekali, kategorinya baik sekali. Kemudian untuk skor yang diberikan oleh ahli bahasa itu presentasinya 93%. Dan ini juga menunjukkan bahwa buku yang dikembangkan secara bahasa sangat baik, bisa dipahami dan dimengerti oleh anak-anak untuk usia sekolah dasar. Kemudian skor yang diberikan oleh guru bidang ahli media pembelajaran itu skornya ada pada presentasinya 92%. Ini juga berada kategori baik ya, dan bisa digunakan tanpa perbaikan. Kemudian yang terakhir skor dari penilaian guru bidang studi, ini juga skornya bagus gitu kan. Jadi skor yang diberikan adalah 92%. Ya, saya kira cukup, yang penting proses validasinya itu yang penting kita memantapkan itu ya. Tapi catatan tadi yang pertama, walaupun ini ada buku bacaan yang hasil karya yang sangat bagus, tapi hubungannya dengan metode pembelajaran tadi, kalau masih konvensional memang agak. Tapi itu mudah-mudahan nanti ada yang membahas tentang itu. Siap. Ya. Para penguji yang terhormat dan Promovendus, selamat ya Pak sampai pada kondisi yang sekarang. Alhamdulillah. Ini saya berangkat dari Mutiara Sejarah Kebudayaan Islam. Pertanyaan pertama, apakah ini cetakan ini secara konvensional diberikan kepada murid-murid atau sudah di-share digital? Itu pertanyaan pertama ya. Dan saya perhatikan ini sudah memenuhi syarat-syarat sebagai buku bacaan, bahan ajar, pelengkap dari buku wajibnya. Buku wajibnya. Iya betul. Tempoh hari kan terlalu banyak gambar dan ini sekarang sudah diseleksi, sudah proporsional. Alhamdulillah. Mudah-mudahan terbitan berikutnya itu depannya sudah ada doktornya gitu, mudah-mudahan. Yang kedua, bahan ajar ini saudara pilihkan sejarah kebudayaan Islam. Yeah. Ini kan ada filosofinya, ada alasannya kenapa sudah memilih ini. Sebab kalau yang namanya sejarah itu anak-anak itu minatnya kurang. Apakah justru saudara tertantang dari ini mengembangkan bahan ajar sejarah? Kenapa tidak fikih, usul fikih, apa akhlak, apa akidah, tapi sudah milih sejarah kebudayaan Islam? Itu pertanyaan yang kedua. Pertanyaan yang ketiga, apakah ini sudah teruji sampai pada efektivitas dari
pembelajaran sejarah budaya Islam ini. Saya rasa itu pertanyaan saya, silakan. Baik, terima kasih kepada Asosiat Profesor Dr. Sutarjo Atmowijoyo yang sudah memberikan pertanyaan. Izinkan saya menjawab pertanyaan yang diajukan. Buku yang saya kembangkan ini sampai sekarang belum di-share belum dikonversi ke digital. Jadi masih dalam bentuk cetak manual seperti ini, dan ketika uji coba juga yang saya gunakan adalah cetakan seperti ini. Jadi dicetak dulu dummy-nya, setelah saya cek kemudian baru dicetak sebanyak jumlah siswa dan untuk guru. Dan itu yang kemudian dijadikan sebagai bahan ajar ketika melakukan uji coba. Jadi tidak kita share secara digital, tapi insya Allah ke depannya kalau nanti sudah ada pengesahan buku ini, nanti kita akan buat jadi e-book juga, biar lebih mudah diakses oleh guru dan juga murid. Insya Allah ke depannya seperti itu. Kemudian terkait dengan pertanyaan yang kedua, filosofis, kenapa saya memilih SKI, tidak yang lain gitu kan. Karena memang berdasarkan pengalaman ketika zaman sekolah dulu, Prof, ketika saya masih kecil-kecil gitu, sejarah itu begitu membekas. Ketika Ustadz Kiai menceritakan sejarah, jadi ada kekaguman dalam diri saya tentang sosok-sosok orang-orang di masa Rasulullah. Dan saya memang setelah itu jadi intens mempelajari sejarah. Dan dari situ kemudian wawasan saya pribadi terbuka gitu kan, bagaimana bersikap bertindak tanduk ya, seperti orang-orang yang dimuliakan di dalam sejarah. Dari segi filosofis, sejarah itu penting ya, ibarat kita bawa kendaraan, kita ingin maju ke depan, tetapi sesekali kita harus melihat juga spion gitu kan, lihat belakang gitu kan. Artinya walaupun kita ya tidak akan selalu melihat ke belakang, tetapi ketika kita berjalan ke depan, tentu ada poin, ada titik di mana kita harus memperhatikan situasi di belakang kita untuk menuju ke masa depan kita. Jadi itu yang kemudian melatar belakangi kenapa saya memilih SKI. Di satu sisi memang di dalam kajian juga bahwa salah satu cara untuk merubah watak seseorang adalah bagaimana dia bisa mempelajari hal tersebut dari sejarah, Prof. Jadi sejarah ini ketika dipahami dengan baik, secara psikologi bisa mempengaruhi tindak tanduk atau watak seseorang. Itu yang bisa saya ungkapkan terkait dengan pertanyaan yang kedua. Lalu kemudian apakah saya lupa dari pertanyaan ketiganya. Sudah teruji sampai ke efektivitas. Buku ini jadi di dalam disertasi yang saya susun memang sudah disebutkan di situ ada skor efektivitas dari sampel yang kita uji coba dalam kelompok besar, di mana hasil yang dicapai terkait dengan skor pemahaman sikap terhadap nilai-nilai pendidikan multikultural setelah dilakukan uji coba berdasarkan bahan bacaan yang dikembangkan, menunjukkan bahwa ada peningkatan pemahaman siswa terhadap nilai-nilai multikultural yang dikembangkan di dalam bacaan ini. Yang pertama, mutual respect, itu skornya 86. Jadi ini berada pada angka sangat baik gitu kan. Artinya anak-anak kemudian bisa memahami apa itu mutual respect atau saling menghargai. Kemudian juga dari toleransi, mereka juga bisa menangkap bahwa toleransi itu penting. Skornya itu sampai 97 setelah diuji coba. Kemudian mutual understanding atau sikap saling pengertian juga ada peningkatan pemahaman. Skornya di angka 67 dan ini cukup dinilai cukup baik. Kemudian social trust ini agak kurang ya, di angka 52%. Saya sangat berbahagia dalam konteks ini karena apa-apa yang kita sampaikan dalam proses perkuliahan ini kemudian membekas. Salah satu promovendus yaitu Saudara Taufik ini, sehingga kemudian mencoba membuat sebuah kajian bahwa sejarah Islam disampaikan sebagai PAI bukan sebagai sejarah. Betul. Artinya bahwa
mata pelajarannya di madrasah itu adalah sejarah, tapi isinya adalah PAI. Gitu. Sehingga kemudian penyajian ini kan salah contoh penyajian sejarah historical, pakai historical evidence, ada tahunnya, ada gambar, ada tempatnya kan itu kan. Ada. Tapi kemudian bisa lepas dari teori sejarah. Teori sejarah itu, kalau sejarah itu harus ada kronologi waktu atau kronologi kejadian. Tapi Anda lebih banyak mengangkat tema-tema, gitu, tema-tema. Dan tema yang ditunjukkan adalah tentang multikulturalisme, pengembangan sejarah kebudayaan dalam pengembangan bahan bacaan sejarah kebudayaan Islam berbasis pendidikan multikultural di madrasah ibtidaiyah. Jadi sekarang saya ingin coba menggali sedikit. Kenapa di Indonesia ini para pengilmuwan yang belakangan muncul itu menekankan kembali tentang multikulturalisme. Coba perspektif saudara seperti apa gitu kan? Oh, baik, Bro. Sekarang ini pemerintah Indonesia sedang menggaungkan visi Indonesia Emas 2045. Oke. Jadi kan berbicara visi itu, bayangannya adalah bahwa rakyat Indonesia nanti akan berhadapan dengan tantangan global gitu kan. Artinya kita akan berada di banyak negara. Dan tentu bagian dari life skill atau soft skill itu adalah bagaimana mempersiapkan rakyat kita bisa diterima atau juga menerima bangsa lain dengan baik gitu kan. Dan itu tentu ada di dalam konsep pendidikan multikultural. Baik, intinya di Indonesia ini cara pandang beragamanya itu ketika melaksanakan dimensi keagamaan murni semua masing-masing. Muslim ke masjid, Kristen ke gereja. Iya. Kemudian Hindu ke vihara, kemudian Buddha ke vihara, Hindu kemudian ke pura, dan kemudian kalau Konghucu ke kelenteng. Tetapi ketika berbangsa mereka bersama-sama. Itu sebenarnya muncullah dengan kalimat untuk ide itu muncul kalimat multikulturalisme. Iya. Yang isinya adalah respect terhadap semua yang berbeda, tapi kita bisa bersama-sama dalam perbedaan. Jadi kita bersama-sama dalam keragaman. Nah, coba saudara sedikit sampaikan basic historis yang dirujuk oleh para pakar belakangan ini ya, para pakar yang sering rajin di tentang multikulturalisme ya, di dekade inilah, dekade 2000-an, 2010-an, 1990-an gitu kan. Nih, apakah ada referensi, ada rujukan filosofi dari historical evidence-nya dari keberbangsaan Indonesia ini? Silakan. Baik, salah satu dari kisah yang saya angkat di dalam buku yang saya kembangkan ini itu mengangkat kisah tentang sekelompok pendeta dari Najran yang terlalu jauh lah. Terlalu jauh. Kalau ke Najran terlalu jauh ya, terlalu jauh, Najran terlalu jauh. Tapi saya kira di Indonesia ini saya ingin ingatkan kembali bahwa yang mendirikan bangsa ini kan salah satunya Ki Bagus Hadikusumo. Iya. Siapa dia? Tokoh apa? Muhammadiyah atau NU? Ki Bagus Hadikusumo. Ki Bagus Hadikusumo. Gak ingat, gak tahu. Atau saya tanya, Kiai Wahid Hasim, NU atau Muhammadiyah? NU. Kalau Kiai Wahid Hasim NU berarti Kiai Bagus Muhammadiyah gitu kan? Iya. Itu kan. Kiai Dariri, tahu gak? Di siapa dia? Maaf? Kiai Dariri, enggak, malah gak tahu kalau Dariri. Orang Banyumas. Itu 3 orang yang memang bersama-sama Soekarno dan Hatta mendirikan Indonesia. Dan mereka itu adalah bertiga itu beragama Islam. Hatta pun Muslim, Soekarno pun Muslim, tapi dalam baris dia nasionalisme.
Tapi tidak mengatakan we have to develop Islamic country or Muslim country. Karena mereka tidak mendirikan, kita ingin mendirikan negara Islam atau negara Muslim. Tapi kita negara Indonesia, Nusantara Indonesia itu. Dan kita bersama-sama living together, working together, developing the countries together. Jadi bersama-sama di antara negara-negara, di antara produk bangsa yang ada hari itu, ya, hari itu. Yang ada hari itu tertuang dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 65, PN tahun 66 MPNPS. Iya. Ada 6 agama: Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, sama Konghucu. Itu yang muncul dari situ. Kenapa? Karena tahun 45 itu ada semua gitu kan. Sampai Ki Hajar sendiri, Ki Hajar Dewantara Mendiknas pertama itu juga memberikan pelajaran agama yang basisnya 6 agama itu. Tapi tidak comparative religions. Hanya masing-masing agama diajarkan oleh orang guru yang seagama, dan mereka mengajarkan tentang respect itu. Maka itulah continuity sejarah sampai tahun 2000-an itu muncul kalimat-kalimat multikulturalisme itu. Dan inilah salah satu produk saudara sumbangan UID untuk sebagai sampel, sebagai contoh bahwa sejarah SKI di madrasah itu mungkin kalau ke SD agak susah Pak Tarjan, Pak Benyamin, ya, karena di SD kan tidak ada SKI, adanya PAI. Jadi kalau di SKI itu bisa keluar dari teori sejarah gitu kan. Di mana belajar sejarah basisnya tema-tema sehingga muncul anak-anak yang dalam pikirannya itu 1 mutual respect, 2 mutual understanding, kemudian 3 social trust, apalagi nih? Toleransi. Hanya itu yang anda coba di tes pada mereka. Iya. Tapi mutual respect itu yang memang yang paling penting, dan skornya dapat 86 ya. Skornya 86. Jadi yang saya ingin coba tanyakan, ada nggak dalam benak mereka sisa-sisa pikiran sejarah bahwa mereka harus mengangkat pedang kepada yang lain agama? Ada nggak hasilnya itu? Karena sejarah itu kan, sejarah Islam itu kan kalau diekspos pedangnya pasti banyak perangnya kan, gitu kan. Ada nggak dalam pikiran anak-anak itu telah membaca buku ini atau belajar buku ini, gitu kan? Dalam pikiran mereka itu bahwa sebagai seorang Muslim atau sebagai seorang, ini Muslim pasti ya, kita harus mengangkat pedang untuk orang Kristen. Ada nggak kalau ada nggak itu? Pada benak anak-anak yang diuji. Iya, di anak-anak yang diuji. Iya. Sepertinya tidak ada, karena memang kisah tentang itu di dalam buku SKI itu tidak diangkat itu, Prof. Di sini tidak diangkat ya? Di sini ada diangkat, tapi sisinya adalah sisi bagaimana Rasulullah itu pemaaf. Ketika itu pemaaf ya. Iya. Jadi itu kemudian yang berusaha saya angkat untuk menyadarkan anak-anak gitu kan, walaupun kita berbeda agama, kemudian katakanlah dalam sejarah kita pernah berperang, tetapi kemudian bukan berarti orang yang kita perangi harus kita habisi gitu kan. Terima kasih Prof. Dede Rosada MA. Baik saudara promovendus, sebelum saya serahkan kepada co-promotor dan promotor untuk memberikan saran dan tanggapannya, saya ingin konfirmasi kepada saudara, apakah disertasi ini sudah dicek plagiat ya? Sudah, Prof. Tolong dilampirkan cek plagiatnya. Siap. Karena belum ada. Siap, Prof. Oke. Satu pertanyaan dari saya, ini sehubungan pertanyaan Prof. Benyamin. Sebetulnya promovendus itu memakai pengertian atau definisi atau tentang multikulturalisme itu kan pengakuan terhadap
keberagaman. Oke? Ya, Prof. Agama, budaya, dan identitas sosial. Betul. Apakah pengakuan penghargaan tersebut termasuk dengan keragaman beragama? Kami persilakan. Jadi terkait pengakuan tersebut, kalau bagi saya pribadi, kalau mengacu kepada apa yang Allah sebutkan di dalam surah tadi yang saya bacakan, yaitu surah Al-Hujurat ayat yang ke-13, bahwa di awalnya itu kan Allah menyebutkan keragaman yang ada gitu kan. Ya, kemudian di ujungnya itu kan ini dikaitkan dengan ketakwaan. Jadi bagi saya pribadi, mengakui adanya keragaman sosial, keragaman agama itu bagian dari nilai-nilai yang meningkatkan ketakwaan. Pengakuan itu lebih kepada bagaimana manusia bisa hidup berdampingan sih, Prof, kalau bagi saya itu kan. Karena pada dasarnya zaman Rasulullah SAW juga demikian. Walaupun Rasulullah diutus kepada seluruh manusia, tujuannya mengislamkan manusia, tetapi kemudian beliau tidak menafikan bahwa ada orang yang menolak, tetapi tidak memerangi. Dan itu kemudian mereka bisa hidup berdampingan. Kurang lebih seperti itu, Bro. Oke. Ya, sehubungan dengan jawaban Promovendus, boleh nggak saya minta satu contoh mana yang boleh, mana yang tidak boleh, berdasarkan dalil-dalil, juga dalil-dalil Al-Quran di dalam implementasi kehidupan sehari-hari. Seperti kita ketahui, setiap pada saat Natal ribut. Iya. Ada yang pro dan kontra untuk mengucapkan Selamat Natal. Iya. Ya. Jadi tolong kira-kira contoh implementasi dalam menghargai keberagaman agama ini, Iya. ya konkretnya, contoh yang boleh, mana yang tidak boleh, silakan. Contoh yang tidak boleh ya yang disepakati oleh para ulama kan terkait dengan masalah akidah itu kan. Karena itu pada prinsipnya kembali kepada apa yang Allah sebutkan di dalam surah Al-Kafirun kan. Lakum dinukum waliyadin, ya, bagi kalian agama kalian, bagi kami agama kami gitu kan. Jadi dalam konteks ibadah atau akidah itu tidak bisa kita kemudian mengakui keragaman lalu kemudian kita bersama-sama gitu kan. Termasuk mungkin di situ ada orang yang memahami bahwa mengucapkan selamat hari raya bagi agama lain itu diharamkan, gitu kan. Tetapi kemudian itu juga masih diperbincangkan apakah iya itu sudah menyangkut wilayah agama atau tidak. Kemudian mana yang boleh, ya tentu yang sifatnya muamalah, ya, transaksi yang di luar ibadah tadi, Prof, gitu kan. Apakah dalam konteks jual beli gitu kan, bisnis, ya, atau juga mungkin pergaulan gitu kan. Nah, tentu hal itu dibenarkan, ya. Ini bagi saya begini, kepada orang yang di luar agama, kalau dah bab akidah kita ya dalilnya lakum dinukum waliyadin. Tapi dalam konteks muamalah kita ya kembali kepada, apalagi kepada internal gitu kan, kelompok kita ya kita prinsipnya lana a'maluna walakum a'malukum gitu kan. Bagi kami amalan kami dan bagi kalian amalan kalian. Sehingga kemudian tidak ada yang perlu diributkan kalau wilayahnya masih muamalah. Tapi kalau wilayahnya sudah akidah gitu kan, atau juga ibadah gitu kan, seperti sholat gitu kan, dan dicampur-campur dengan kebaktian, ya tentu itu tidak boleh, itu diharamkan. Kurang lebih seperti itu, Bro. Kalau Anda betul-betul teliti mengkaji materi sejarah, Iya. itu ada perjanjian Madinah yang disebut dengan Al-Athiqah Al-Madinah. Sampai sekarang tuh belum hubungan antara Muslim Kristen, gak ada masalah. Iya, Bro. Mengucapkan salam pun boleh, silakan ya. Selamat Natal silakan saja. Cuma Natal yang mana? Natal kan ada dua, tanggal 25 dan tanggal 7 Januari. Yang mana? Nah itu. Jadi kalau Anda mau teliti tentang Piagam Madinah, itu ada perjanjian yang sampai sekarang tidak pernah dibatalkan, kecuali dengan Yahudi. Dengan Yahudi seminggu karena terjadi pelanggaran. Tapi dengan orang-orang Kristen sampai sekarang masih tetap terjalin. Dan itu tidak terhapus. Itu tertuang dalam Piagam Madinah. Piagam Madinah. Nah karena itu hubungan Muslim Kristen baik-baik saja meskipun terjadi konflik. Siap. Misalnya konflik yang terbesar itu dalam materi sejarah kebudayaan Islam itu adalah perang salib. Tapi itu bukan perang agama.
Itu perang karena faktor ekonomi dan politik. Karena Franciscus Xaverius sebagai kaisar Romawi terdesak dan krisis ekonomi akibat Laut Tengah dikuasai sama Bani Saljuk. Siap. Nah karena itu kemudian jalur perdagangan itu dikuasai oleh orang-orang Islam. Maka Franciscus Xaverius minta bantuan kepada Paus Urbanus II sebagai paus yang berkuasa di Roma untuk mengobarkan perang. Jadi bukan disebabkan oleh agama. Karena itu saya selalu bilang itu bukan perang agama, tapi perang ekonomi dan politik. Jadi nggak ada perang Kristen Islam itu nggak ada. Sampai sekarang kalau misalnya orang bilang bahwa masih ada perang salib, dia harus baca sejarah. Saya sebagai sejarawan yang juga banyak menulis buku sejarah, itu saya pahami itu. Dan kemudian yang paling penting bahwa terjadinya multikulturalisme itu di kota Madinah. Di kota Madinah. Waktu di Makkah belum ada, hanya satu etnis saja, Arab, Quraisy, Iya. nggak ada lagi. Ketika di Madinah itu ada Nasrani Najran, kemudian ada Yahudi, Qainuqa. Bani Qatwan, Bani Quraidah, Bani Qainuqa, ada di situ semua, lengkap semua. Karena kemudian Nabi membuat satu perjanjian namanya Al-Wathiqah Al-Madinah untuk menguatkan komunitas Muslim, komunitas masyarakat Madinah. Islam, Kristen terjadi hubungan, kemudian Islam Yahudi terjadi hubungan. Jika Islam diserang oleh orang-orang orang-orang yang lain, orang Quraisy, maka Kristen dan Yahudi harus membela orang-orang Quraisy. Kenyataannya kan seperti itu. Tapi sampai sekarang kemudian masih orang yang nggak banyak paham sejarah, mengucapkan selamat Natal aja dilarang, haram. Makanya saya bilang bacalah. Saya banyak menulis buku tentang sejarah, termasuk buku SKI ini saya tulis. Siap. Saya nulis buku SKI itu mulai dari Hidayah sampai Aliyah, bahkan sampai perguruan tinggi. Jadi saya paham persis. Karena itu kemudian terjadi multikulturalisme itu karena Nabi ingin menyatukan masyarakat Madinah. Terdiri dari berbagai etnis dan sebagainya, itu dikumpulkan jadi satu untuk membentuk negara Madinah. Siap. Itulah hebatnya Nabi. Maka kalau di Makkah belum ada multikulturalisme, nah ketika di Madinah baru ada multikulturalisme. Pertanyaan tadi misalnya, kenapa misalnya di buku-buku sejarah sekarang ya tidak ada dimunculkan peperangan? Waktu Nabi di Madinah belum ada peperangan. Kenapa? Pertama, belum ada perintah. Kemudian pengikutnya cuma 75 orang. Iya. Bagaimana melakukan perlawanan? Tetapi ketika di Madinah itu juga beberapa tahun tidak terjadi peperangan. Setelah terjadi gangguan dan turun surat Al-Hajj ayat 39, uzina lil ladzina yuqatiluna fi sabilillah bi annahum zulimu. Kata-kata zulimu itu yang kemudian boleh orang Islam melakukan perlawanan defensif, bukan ofensif. Nah pada waktu itu di dunia Timur Tengah, siapa yang kuat, dia yang menang. Zaman itu. Karena itu kalau Islam nggak kuat, nggak melawan, hancur Islam. Yang menarik bagi saya adalah novelty-nya. Iya. Yaitu bahan bacaan berjenjang di level madrasah ibtidaiyah, kemudian nilainya adalah pendidikan multikultural. Kalau saya baca sejarah Nabi, seringkali multikulturalisme itu difahami dari kelembutan, kemaafan. Sebenarnya tidak. Dalam peperangan, bagaimana kita bisa mengambil nilai multikulturalisme? Bahwa Nabi menekankan adab dalam perang, anak-anak harus dilindungi, orang tua, ahli ibadah, tempat-tempat ibadah, itulah sikap multikulturalisme. Bagaimanapun perang yang notabene berat, tapi di dalamnya ada sisi nilai yang agung dari Nabi. Itulah dua sisi dalam multikulturalisme. Seringkali kan pemaafnya Nabi dijadikan dalih dalam tanda kutip bahwa kita harus memaafkan semuanya.
termasuk tadi pertanyaan Prof. Bunyamin sebetulnya menjebak. Apakah boleh kita mengucapkan selamat atau ucapan assalamualaikum, ucapan selamat dengan semua Bahasa agama? Itu kan menjebak. Sebenarnya adalah multikulturalisme tidak menjadikan seseorang itu tidak memiliki kultur sendiri. Iya. Bahwa dia seorang muslim tetap dalam keislamannya, yang lain pun tetap dalam agamanya sesuai dengan pasal 29. Siap. Jika demikian maka kita fahami mungkin tambahan bahwa multikulturalisme yang dicontohkan oleh Nabi adalah pada dua sikap yang berbeda. Ketika menghadapi mereka yang khianat, Nabi melakukan sesuatu tetapi tetap ada nilainya. Iya. Kepada mereka yang baik, Nabi melakukan sesuatu tetapi tetap ada nilainya. Itu penting untuk menambah nilai Pak Taufik ya. Alhamdulillah. Kemudian kritik saya adalah di sinopsis itu kan ringkasan dari keseluruhan penelitian ya. Iya, Pak. Sayangnya di sini tidak ada rumusan masalah dan juga tujuan penelitian. Baik. Tapi langsung dari latar belakang metodologi. Ya, padahal sinopsis harusnya juga memuat rumusan masalah karena itu penting yang menjadi acuan, kemudian tujuan penelitian, jadi nanti tinggal ditambah saja. Nah, yang terakhir sebagaimana tadi Prof. Dede sampaikan, halaman 70 ini ada sesuatu yang terputus kalau menurut saya. Karena kan dari Rasul, kemudian sahabat, ya berhenti pada sahabat ya. Tidak ada kisah tabiin kan. Iya. Tiba-tiba lompat ke dakwah sejuk Wali Songo. Oh. Ya, tentu lompatan itu penting untuk kita berikan kata pengantar. Oh. Ya, karena kan sejarah itu Prof. Murodi yang ahli, runtut peristiwa itu penting. Historinya itu ditemukan di situ. Jadi kalau kita lompat dari sahabat tiba-tiba dakwah sejuk Wali Songo, ini madrasah itu dia akan kebingungan. Yeah. Seolah-olah bahwa Wali Songo itu pengganti sahabat. Karena bahasanya begitu di sini. Setelah Rasulullah wafat, tugasnya menyampaikan dilanjutkan oleh generasi sahabat setelahnya. Kemudian disebutlah sejarah Wali Songo. Oh, iya. Jadi ada miss di situ. Siap. Ada sesuatu yang harusnya dikasih kata pengantar dulu. Siap, Bro. Karena ini bahan bacaan berjenjangnya untuk tujuan ini, maka sejarah yang ditampilkan setelah sahabat tidak menafikan generasi-generasi setelahnya, ya. baru kemudian lompat ke dakwahnya Wali Songo. Saya kira itu Baik, catatan dari saya. Selamat menyelesaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ujian promosi doktor atas nama Promovendus Taufik Lubis. Dengan ini saya nyatakan dibuka kembali. Kepada Promovendus Taufik Lubis dipersilahkan memasuki ruangan. Yang terhormat Dewan Penguji, tim promotor, dan Bapak Ibu hadirin yang berbahagia. Izinkan saya menyampaikan hasil evaluasi tim penguji pada hari ini atas ujian promosi Promovendus Taufik Lubis. Berdasarkan evaluasi tim penguji pada hari ini, dengan tim penguji, ketua merangkap penguji saya sendiri, Sekretaris Rangkap Penguji Profesor Dr. Dede Rosada MA, Promotor Profesor Dr. Murodi MA, Co-Promotor Dr. Atabik Lutfi MA, Penguji Associate Profesor Dr. Sutarjo Atmowijoyo MPD, dan penguji eksternal Profesor Dr. Bunyamin MPDI. Berdasarkan hasil daripada tim penguji, maka saudara Promovendus Taufik Lubis dinyatakan lulus dengan predikat amat baik
atau sangat memuaskan. Dr. Taufik Lubis merupakan Doktor Pendidikan Agama Islam Universitas Jakarta yang ke-67. Penyerahan surat keterangan lulus. Hadirin dimohon berdiri. Kepada Dr. Taufik Lubis dipersilakan maju ke mimbar. Tim penguji yang saya hormati dan tim promotor serta Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, dengan tentunya mengucapkan terima kasih kepada seluruh Dewan Penguji dan tim promotor serta Bapak Ibu hadirin yang menghadiri acara hari ini. Dengan mengucap syukur alhamdulillah, maka sidang promosi Dr. Taufik Lubis saya nyatakan ditutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.